Perkenalkan, nama saya Tesalonika Dulce Maria Senewe dari kelas A6 semester 1 Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Falsafah dan Teori Keperawatan oleh dosen pengampu Nurse Vandri Kalo Eskep MKes. Video presentasi saat ini yaitu hubungan paradigma dan teori keperawatan. Kata paradigma berasal dari abad pertengahan di Inggris yang merupakan kata serapan dari bahasa Latin pada tahun 1483 yaitu paradigma, yang berarti suatu model atau pola. Secara umum, paradigma merupakan pola pemahaman dan asumsi bersama mengenai kenyataan dan dunia. Komponen paradigma keperawatan terdiri dari manusia atau klien, penerima asuhan keperawatan, termasuk individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, lingkungan yakni keadaan internal dan eksternal yang memengaruhi klien, kesehatan, derajat kesehatan, dan kesejahteraan klien, keperawatan, atribut, karakteristik, dan tindakan dari perawat yang memberikan asuhan demi kebaikan atau bersama-sama dengan klien. Konsep manusia merupakan komponen pertama sebagai salah satu fokus dari pelayanan keperawatan. Manusia bertindak sebagai klien yang merupakan makhluk bio, psiko, sosial, dan spiritual yang terjadi merupakan kesatuan dari aspek jasmani dan rohani yang memiliki sifat unik dengan kebutuhan yang berbeda-beda dengan tingkat perkembangan masing-masing. Manusia bertindak sebagai klien, bersifat individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat. Manusia sebagai sistem. Manusia terdiri dari komponen subsistem yang telah membentuk suatu sistem. Sistem tersebut meliputi sistem terbuka, adaptif, dan sistem personal, interpersonal, dan sosial yang secara umum dikatakan sebagai makhluk yang utuh atau holistik. Fungsi paradigma keperawatan yang pertama, menyikapi dan menyelesaikan berbagai persoalan yang melingkupi profesi keperawatan sebagai aspek pendidikan dan pelayanan keperawatan, praktik, dan organisasi profesi. Yang kedua, membantu individu dan masyarakat untuk memahami dunia keperawatan kita dan membantu kita untuk memahami setiap fenomena yang terjadi di sekitar kita. Pengertian teori keperawatan. Teori keperawatan adalah satu kesatuan konsep-konsep, definisi-definisi, dan asumsi-asumsi yang tersusun secara sistematis yang menjelaskan fenomena-fenomena tentang asuhan keperawatan. Teori keperawatan berperan dalam membedakan keperawatan dengan disiplin ilmu lain dan bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan mengontrol hasil pelayanan keperawatan yang dilakukan. Tujuan teori keperawatan. Yang pertama, dalam pendidikan. Tujuannya adalah menjelaskan makna profesi yang utama dan memperoleh status bila berhadapan dengan profesi lain. Yang kedua, dalam penelitian. Penelitian keperawatan lebih sering ditampakkan melalui teori pertengahan atau harga diri dan keterampilan. Teori kritis digunakan oleh para akademi untuk menguraikan teori yang membantu menjelaskan pengaruh status sosial. Yang ketiga, dalam praktik klinis. Tujuan utamanya adalah memfasilitasi pertanyaan dan pemikiran mengenai apa yang sebenarnya dilakukan oleh perawat, karena perawat dan praktik keperawatan sering ditempatkan di bawah kekuatan institusi dan tradisi yang lebih kuat. Hubungan paradigma dan teori keperawatan. Paradigma dan teori keperawatan dapat dijadikan ke dalam satu kelompok berdasarkan urutan ilmu pengetahuan yang telah kita kenal, yaitu yang pertama, metaparadigma, dalam lingkup manusia, lingkungan, kesehatan, keperawatan. Yang kedua, filosofikal, cabang dari pohon ilmu, sedangkan filosofi itu sendiri adalah pandangan hidup untuk menjalani dan menghadapi masalah kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, konseptual models. Proses keperawatan juga dianggap sebagai model karena proses. Yang keempat,
klasifikasi teori berdasarkan tingkat keabstrakannya, yaitu meta-teori, nursing teori atau grand teori, middle range teori, dan micro range teori. Dari sini kita mengetahui bahwa posisi antara paradigma keperawatan dengan teori cukup jauh. Hal ini berarti paradigma keperawatan tidak dapat secara langsung memberikan arahan atau masukan kepada teori, tidak seperti halnya teori yang dapat langsung diturunkan dari model konseptual. Sebelum saya menutup video presentasi kali ini, saya mengajak teman-teman sekalian untuk dapat bergabung dalam Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terdiri dari 6 fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Sastra, dan Fakultas Pertanian. Di dalamnya sudah terdapat program-program belajar yang unggul, serta fasilitas yang memadai, dan dibantu dengan tenaga-tenaga pendidikan yang profesional, serta berkualitas, sehingga menjadi sumber daya manusia yang gemilang. Untuk informasi lebih lanjut, silakan cek link di bawah ini. Untuk itu, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas.